Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briliana Dewi Astari, mahasiswi semester 3 Universitas Ogan Komering Ilir. Di sini saya akan membawakan materi yang bertema tindak pidana culpa atau delik culpa, yang artinya ketidaksengajaan, di mana yang beberapa hari ini saya pelajari dan saya amati. Delik culpa ini merupakan suatu tindak pidana yang tidak disengaja, di mana delik culpa ini bisa dikatakan ketidaksengajaan apabila yang pertama, suatu perbuatan yang tidak dengan sengaja atau kurang diperhatikan terhadap objek yang dilindungi hukum. Yang kedua, suatu perbuatan yang tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum. Yang ketiga, suatu perbuatan yang tidak mengindahkan larangan peraturan hukum. Yang keempat, suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana. Yang kelima, yaitu delik yang bagi pembuat mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Contohnya, di suatu jalan ada rambu lalu lintas dan seseorang menerobos karena ada keperluan. Nah, di saat dia menerobos, dia itu sadar akan kesalahannya, tetapi ketika dia menerobos, dia menumbur seseorang dan mengakibatkan kecelakaan. Dan korban yang dia tumbur tadi meninggal. Dan meninggalnya seorang korban tersebut itu adalah tidak kesengajaan, tetapi dia sadar akan kesalahannya. Yang kedua, kelalaian dia dalam mengemudi, dan itu yang mengakibatkan dia mendapatkan tindak pidana. Kemudian culpa ini terbagi menjadi dua, yaitu culpa levissima, yaitu kealpaan yang ringan, dan yang kedua adalah culpa lata. Ini adalah kealpaan yang berat, di mana kealpaan yang ringan ini tadi, misalkan dia melindungi dirinya dari perampok, sehingga dia tidak sadar jika di dekatnya itu ada sebuah kayu dan dia memukulkan kayu tersebut kepada perampok. Itu atas dasar untuk membela diri, dan itu termasuk kealpaan ringan. Dan kealpaan yang berat yang sudah saya contohkan tadi, yaitu ketika dia sadar akan melakukan kesalahan dan dia menyebabkan kerugian terhadap korban. Lalu bagaimana dengan menentukan syarat kedua dari culpa tersebut? Jaksa yang sudah selayaknya harus menuduhkan dan membuktikan tentang tindak mengadakan penghati-hatian dari terdakwa. Jadi ada dua jalan yang dapat diikuti di dalam praktek, yaitu yang pertama, lebih memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hatian dalam pengertian pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya, atau pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi perbuatan itu sesungguhnya tidak boleh dilakukan karena hal itu lebih mudah dilihat sebagaimana hubungan erat atau paling dekat dengan culpa, sehingga lebih mudah menuduhkan dan membuktikannya. Yang kedua, syarat tidak mengadakan penghati-hatian lebih penting guna menentukan adanya culpa, karena dia tidak sadar dan melakukan kesalahan tersebut secara spontan, dan itu lebih bisa membantu dirinya dengan kasus delik culpa. Seperti itu. Yang tidak terjadi juga penduga-duga. Dia juga tidak menduga atas kesalahannya tersebut. Jadi pure dia tidak sadar. Demikian
pemaparan materi delik culpa dari saya. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang masih belajar untuk memahami materi delik culpa ini. Dan bagi yang lebih paham, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini nanti untuk memberikan saya masukan dan pengetahuan lebih banyak. Untuk perhatiannya terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.